Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Personal Value in the Workplace and Value and Heuristic, di mana di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lisa Novianti. Yang kedua, Asni Sri Maidila Aziz. Yang ketiga, Nadia Fadilah. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang personal value in the workplace, di mana etika dan nilai ini memiliki sumber yang berbeda, di mana etika diambil dari buku-buku dan perdebatan di mana teori-teori filsuf tentang benar dan salah yang diajukan dan kemudian diuji. Etika ini harus dipelajari, sedangkan nilai diperoleh secara informal melalui interaksi dan sosialisasi. Di sini ada tumpang tindih antara etika dan nilai. Proses-proses yang dilalui melalui nilai-nilai yang dibentuk, diadopsi dan dimodifikasi dalam kelompok dan masyarakat. Dan masyarakat ini dapat dipengaruhi oleh perdebatan di antara para filsuf. Sama halnya ketika wacana etika rasional dapat terpengaruh oleh arus emosional di bawah argumen peserta. Dalam sekelompok filsuf, pembelajaran sosial menyesuaikan dengan norma kelompok. Mungkin lebih banyak secara emosional daripada menantangnya. Sebaliknya, studi kritis dan membaca mungkin menentang nilai-nilai yang telah diperoleh selama hidup. Namun demikian, perbedaan antara nilai yang dipelajari dengan etika yang dipelajari masih sangat berguna. Ini mengikuti dari argumen di atas bahwa nilai adalah sosial dan interaksi. Mereka ada dan dikomunikasikan melalui koneksi sosial. Rockach mendefinisikan nilai sebagai berikut, di mana yaitu nilai adalah gagasan inti tentang bagaimana orang harus hidup dan tujuan yang harus mereka cari. Mereka dibagikan oleh sebagian besar yang dalam komunitas atau masyarakat mereka hanya bisa mengekspresikan generalisasinya. Seringkali tidak lebih dari satu kata, seperti kata perdamaian dan kejujuran. Karena sangat luasnya, mereka tidak memberikan panduan tentang bagaimana hal-hal tertentu harus dievaluasi. Menurut Rockach, nilai yang kedua yaitu tentang sikap. Yaitu seperti nilai adalah evaluasi apakah sesuatu itu baik atau tidak. Tetapi tidak seperti nilai-nilai. Mereka adalah evaluasi terhadap hal karena hubungan dalam keadaan tertentu. Lebih dapat diubah daripada nilai. Sedangkan nilai yang ketiga yaitu tentang keyakinan. Keyakinan adalah penerimaan bahwa sesuatu itu benar atau tidak. Penerimaan ini tidak mengisyaratkan penilaian pemikiran tentang apakah hal itu baik atau buruknya menurut keyakinan kita. Selanjutnya, yaitu tentang karya Rockach bermanfaat karena membedakan berbagai jenis nilai yang mungkin mempengaruhi pemikiran tentang masalah etika ini. Yang pertama yaitu tentang nilai moral, yang kedua nilai kompetensi, yang ketiga nilai-nilai pribadi, yang keempat yaitu nilai-nilai sosial. Di mana saya akan menjelaskan satu-satu dari nilai ini. Yang pertama itu tentang nilai moral, yaitu menyangkut tentang perilaku interpersonal, misalnya bersikap jujur jika mereka ingin bersikap jujur. Yang kedua itu nilai kompetensi. Ini menyangkut penilaian seseorang terhadap perilaku seseorang, misalnya berperilaku secara imajinatif jika mereka menginginkan perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu nilai-nilai pribadi. Ini menyangkut tujuan atau keadaan terminal yang diinginkan untuk diri sendiri, misalnya ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, dan lainnya. Yang keempat, nilai-nilai sosial. Hal ini menyangkut tujuan yang diinginkan seseorang bagi masyarakat luas, misalnya seperti perdamaian di dunia ini, kesehatan di dunia ini, dan sebagainya. Slide selanjutnya, yaitu tentang 2 item pertama dalam daftar ini berkaitan dengan nilai-nilai instrumental, yaitu tentang bagaimana seseorang harus hidup dan berperilaku serta bersikap. 2 item kedua adalah nilai terminal yang menyangkut tujuan yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Yang pertama yaitu tentang persepsi nilai. Ada 2 alasan mengenai persepsi nilai ini berlawanan. Yang pertama yaitu tuntutan untuk mengatakan kebenaran dan kesetiaan.
dapat bertentangan dalam setiap kasus tertentu. Haruskah juru bicara pemerintah, contohnya ini, haruskah juru bicara pemerintah mengatakan kebenaran tentang operasi militer jika itu akan membahayakan tentara mereka sendiri? Hal ini kembali kepada diri mereka masing-masing. Apakah harus merusak nilai dengan mengetahui nilai mana yang harus mereka tetapkan? Yang kedua yaitu nilai-nilai yang sederhana dan utuh. Hanya dapat memberikan pedoman umum, di mana ketika berurusan dengan situasi tertentu, nilai-nilai membutuhkan interpretasi. Adakah situasi seperti yang diimplikasikan oleh perilaku politisi, ketika kejujuran dapat diartikan sebagai tidak berbohong, tetapi sama sekali tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya secara keseluruhan. Begitu interpretasi diperlukan, nilai-nilai yang sederhana ini akan menjadi utuh dan terfragmentasi. Selanjutnya yaitu menurut Waite pada 1995 mengidentifikasi bahwa 7 sifat pembuatan akal. Ini dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bagaimana nilai tentang mengatakan kebenaran dan tidak memanipulasi, dan dapat muncul dari proses pembuatan akal ini. Yang pertama yaitu konstruksi identitas, di mana ketika seseorang mempertimbangkan untuk menipu orang lain di tempat kerja dengan memanipulasi statistik kerja, mereka akan mempertimbangkan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Apakah mereka akan tetap memberikan informasi kebohongan atau mereka akan berkata jujur. Ini tergantung individu dari masing-masing. Yang kedua yaitu pemahaman retrospektif, di mana retrospektif ini menurut Waite pengertian akan terjadi setelah orang bertindak, dengan kata lain nilai mengikuti tindakan dan tidak mendahului mereka. Kasus ini para pebisnis Rusia yang membenarkan penghindaran pajak mereka dengan alasan mereka ini melakukan hal tersebut karena pemerintah tersebut juga sudah menggelapkan pajaknya. Jadi untuk apa mereka membayar pajak tersebut? Selanjutnya yaitu pengakuan yang dilakukan untuk pemberlakuan. Melalui pemberlakuan, orang-orang akan memutuskan untuk memanipulasi informasi tentang manajemen kinerja yang mereka lakukan dengan memilih tindakan yang berdasarkan dengan lingkungan mereka. Ini bisa berpengaruh buruk dalam jumlah yang besar. Mereka mengubah lingkungan dengan menciptakan hal-hal yang berdampak buruk terhadap lingkungannya. Yang keempat yaitu pengakuan adalah sosial. Jika orang berbicara dengan rekan mereka apa yang mereka lakukan, maka praktik tersebut yang dapat mereka terima melalui tindakan mereka. Selanjutnya itu pengakuan yang sedang berlangsung, di mana ketika situasi berubah, misalnya jika seorang anggota staf diberhentikan karena melanggar hak kekayaan intelektual, maka orang akan merumuskan kembali posisi tentang masalah tersebut dalam diskusi antara sesama mereka dengan musyawarah. Selanjutnya itu pengertian difokuskan pada isyarat yang mereka ambil. Ini berarti bahwa orang-orang dalam organisasi memperhatikan beberapa hal yang telah terjadi dalam arus peristiwanya. Contohnya pengalaman perwakilan orang lain. Misalnya, apakah orang lain yang diketahui telah menipu berkembangnya sistem manajemen kinerja atau tertangkap lalu dihukum, akan menjadi bagian dari proses pembuatan akal ini. Yang ketujuh yaitu pengertian didorong oleh masuk akal, di mana di sini proses pembuatan akan didasarkan pada penilaian pribadi tentang risiko dan manfaatnya, di mana fakta yang tidak dapat disangkal yang sudah diperhitungkan ketika memutuskan untuk memanipulasi informasi yang ada. Nah, dari tinjauan singkat ini dapat menyarankan bahwa nilai-nilai dapat dilihat melalui sebagai situasi yang muncul dari proses dinamis, di mana dari pembuatan akal serta menjadi salah satu input yang dapat diproses. Kumpulan nilai ini lalu disepakati dan dapat digunakan di organisasi tersebut. Nilai ini mengekspresikan potensi ketegangan antara keutuhan, menginginkan sekumpulan, dan konsekuensinya serta fragmentasi, di mana kumpulan nilai dipecah lalu direformasikan.
Yaitu tanggapan orang-orang terhadap ketegangan ini dengan metode mereka, serta memahami dampak dari klasifikasi dalam 5 judul. Yang pertama yaitu pandangan tradisional tentang nilai, di mana dari sudut pandang tradisional, sebuah kelompok, baik itu kelompok kerja maupun profesi, serta negara, ditentukan oleh nilai-nilai yang secara bersama. Oleh karena itu, gagasan tentang fragmentasi ini dianggap lebih kontradiktif. Nilai-nilai kelompok yang berasal dari tradisi kuno kelompok ini disajikan seolah-olah mereka telah melakukannya. Dalam organisasi, nilai-nilai tradisional ini sering ditampilkan sebagai nilai-nilai pendiri perusahaan, di mana dalam perusahaan yang tidak diberkati dengan seorang pendiri yang karismatik dan tujuan periklanan yang untuk periklanan ini tidak memiliki dampak yang terhadap kelangsungannya. Yang kedua yaitu tentang pandangan nilai-nilai modernis, di mana posisi modernis ini bahwa akad ke-20 dan sejauh ini akad ke-21 dicirikan oleh fragmentasi yang diperkirakan, di mana melalui penerapan nalar potongan-potongan yang dapat disajikan dan disatukan dalam nilai-nilai yang dapat didefinisikan. Selanjutnya yaitu pandangan nilai-nilai neo-tradisional, di mana pendiri postmodern tidak memandang dunia sosial dan intelektual sebagai sesuatu yang tidak jelas atau tetap pada titik yang menguntungkan ini. Dalam frase ini ada ketidakpercayaan terhadap kapitalisme dan komunisme. Tidak lagi memiliki kredibilitas dalam pandangan masyarakat, tidak lagi memiliki pandangan kredibilitas ini. Apa yang kita anggap benar secara objektif muncul sebagai wacana yang tertanam dalam hubungan kekuasaan dan pengetahuan, di mana beberapa memiliki pengaruh yang lebih besar pada hasil wacana dari yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang pandangan pragmatis tentang nilai, di mana pendiri pandangan pragmatis tentang nilai ini adalah pragmatisme filsuf Amerika, di mana dia berbagi skeptisme postmodernis yang kemudian kebenaran objektif dan hierarki nilai yang tetap. Dalam keadaan ini, masalah Rorty bukanlah bagaimana mempresentasikan atau mencerminkan, tetapi kepada bagaimana mengatasi ambiguitas ini. Ambiguitas ini adalah semua deskripsi, termasuk deskripsi dari seseorang sebagai seseorang yang pragmatis, dievaluasi sesuai dengan kemanjuran sebagai instrumen untuk tujuan daripada kesetiaan kepada objek yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu menurut Zygmunt Bauman pada tahun 1993 mengembangkan bahwa gagasan pragmatif ini tentang etika yang disebutnya menambahkan kebingungan seputar istilah etika postmodern, di mana memperkuat pentingnya gagasan fragmentasi dalam sensibilitas postmodern. Dia melihat teknik analisis rasional dan perkembangan teknologi ini seperti yang dikemukakan oleh modernisme sebagai bagian dari masalah etika bisnis. Organisasi mengambil pendekatan akrobatik terhadap masalah tersebut dengan menetapkan aturan dan regulasi yang menolak dan menghilangkan kecenderungan alami karyawan untuk bertindak secara moral terhadap tinggi rendahnya. Di mana di sini Gus Bauman mengidentifikasi sejumlah ciri etika postmodern, meskipun ketika lebih suka menyebutkan pragmatis. Di mana di sini ada beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu tidak memisahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi yang untuk mengurangi kompleksivitas, di mana ambiguitas menjadi rasa keteraturan, lebih suka menghadapi konflik antara nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai yang harus mereka terapkan di tempat kerja, dan mereka lebih mementingkan nilai pribadi mereka daripada nilai di tempat kerja ini. Yang kedua yaitu karena postmodernis tidak menerima teori etika metaratif dan keadaan. Ini hanya dapat diungkapkan dalam cerita dan mitos yang mengungkapkan tentang ketakutan konkret dari masalah moral dan jalan yang lebih dari hanya menuju jalan yang benar. Yang ketiga yaitu ketidakpercayaan pada ide utopis, di mana seperti yang diungkapkan Bauman, seorang pemikir postmodern ini menggunakan sejarah dan bahkan lebih spesifik
Sebagai bukti kepercayaan modernis pada pemikiran instrumental akan mengarah pada dunia di mana setiap orang akan memiliki lebih banyak waktu luang yang sangat tidak terbukti, waktu luang yang sangat salah. Yang terakhir yaitu tentang Gus Fauman melihat etika postmodern ini sebagai pencaharian yang temperamental, ya, artinya pencarian jawaban etis atas permasalahan etika bisnis dilakukan dengan satu item pengetahuan yang pasti dan tidak ditemukan jawaban yang pasti atas pengetahuan ini. Nah, selanjutnya saya Nadia Fadila akan melanjutkan materi. Sekarang kita akan membahas mengenai batasan etika dan bahaya peran manajerial. Nah, di sini manajer dapat mengambil salah satu dari 5 posisi dalam pendekatan mereka terhadap isu-isu etis. Nah, kita mengetahui pendekatan-pendekatan dari beberapa macam isu etis ini mempunyai titik khas. Nah, namun terdapat juga beberapa bahaya dan batasan etisnya pada masing-masing kategorinya. Nah, di sini terdapat 5. Yang pertama kita akan membahas mengenai keterbatasan etika para peramal, kemudian batas etis subjektivis, kemudian batas etis ahli retorika, batasan etika dari orang pendiam, dan yang terakhir itu penyeimbang. Nah, yang pertama kita membahas mengenai keterbatasan etika para peramal. Nah, para peramal atau forecaster memiliki peranan penting di dunia organisasi maupun di perusahaan. Nah, mereka dapat merumuskan visi misi perusahaan, namun mereka dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan jika mereka melakukan suatu kesalahan atau suatu keburukan. Nah, di mana kesalahan yang mereka buat mengenai forecast perusahaan di masa yang akan datang dapat menyebabkan kebangkrutan dan kerugian. Yang kedua yaitu batasan etis subjektivis. Nah, subjektivis ini mereka selalu mempertanyakan bagaimana cara melakukan sesuatu untuk menunjukkan keterikatan dengan dunia. Tetapi hal ini diikuti dengan kecemasan karena dasar pertanyaan mereka terus bergeser. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa subjektivis ini bersifat labil. Nah, untuk batasan etis para subjektivis adalah mereka tidak percaya pada keberadaan standar etika yang objektif dan berpikir setiap orang harus membuat pilihan mereka sendiri sambil mengakui bahwa pilihan individu secara implisit memaksakan harapan pada orang lain. Nah, si subjektivis ini mereka menderita ketidakstabilan yang disebabkan oleh implikasi kolektif dari individualisme mereka sendiri. Nah, bahaya etis ini dapat diilustrasi. Nah, yang ketiga itu kita membahas mengenai batasan etis ahli retorika. Nah, ahli retorika ini mereka lebih mementingkan dan lebih memperhatikan bagaimana tutur kata. Nah, mereka menikmati perdebatan, di mana ada sebagian besar yang menang dan ada sebagian besar yang kalah. Nah, ahli retorika ini mereka memiliki bahaya etis dari pendiriannya, yaitu mengenai perbedaan, kebenaran, dan kebohongan. Nah, namun si ahli retorika ini, mereka menikmati keahliannya dalam membela tujuan yang tidak adil, dan mereka merasa bahwa kompromi adalah hal yang diperlukan untuk memungkinkan mereka untuk membangun dirinya di dalam perusahaan dan memperbaiki hal-hal dalam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang keempat yaitu batasan etika dari orang pendiam. Nah, batas etisnya adalah bahwa manajer yang pendiam tidak akan melihatnya sebagai peran untuk bereaksi terhadap kesalahan dalam organisasi mereka. Nah, orang pendiam cenderung untuk tidak bertindak melawan perilaku organisasi yang tidak etis. Nah, tindakan yang paling mungkin dilakukannya adalah mengundurkan diri dari organisasi yang perilakunya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, yang terakhir itu adalah penyeimbang. Nah, ada 2 peran manajerial. Yang pertama itu perancang budaya dan manajer transaksional yang menjadi perantara di antara keempat sikap sebelumnya tadi. Nah, perancang budaya dan manajer transaksional berada pada titik keseimbangan antara 4 sikap. Nah, masalah etika mereka adalah menjaga keseimbangan. Nah, jika perancang budaya kehilangan keseimbangan, mereka akan menjadi lebih seperti subjektivis. Nah, jika manajer transaksional menjadi tidak seimbang, mereka akan lebih cenderung bergerak ke arah sikap quiet
quietis atau pendiam, atau ahli retorika. Nah, masalah etis yang dapat terjadi pada poin ini adalah kurangnya ambisi. Nah, hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk. Jika manajer transaksional tidak memiliki komitmen, mereka akan menjadi pemain game dengan sedikit ekspektasi dan daripada mempertahankan pekerjaan mereka. Nah, jika mereka kurang percaya pada kekuatan mereka untuk memperbaiki keadaan, mereka akan menjadi pendiam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai values and heuristic. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu heuristic tersebut. Heuristik adalah sarana untuk menemukan atau mencari tahu tentang sesuatu. Nah, heuristik ini bisa juga dikatakan sebagai salah satu jalan pintas atau petunjuk praktis untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dan penilaian. Nah, yang pertama, itu kita akan membahas mengenai pemikiran heuristik. Nah, ide pemikiran heuristik dapat kita ilustrasikan dengan membandingkannya dengan pendekatan yang rasional untuk membuat keputusan yang non-etis. Seperti contohnya, kita ilustrasikan dalam memilih mobil. Nah, jika keputusan ini didekati dengan posisi analitis dan rasional, harus melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama yang bisa kita lakukan yaitu misalnya kita harus mengidentifikasi semua mobil yang ada tersedia di pasar. Nah, yang kedua, kita dapat mengidentifikasi semua faktor yang penting yang ada di dalam mobil. Nah, seperti berapa biaya mobil tersebut, bagaimana keandalan mobil tersebut, berapa kecepatannya, bagaimana warnanya, interiornya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita tentukan tingkat relatif kita terhadap kriteria yang kita cari terhadap mobil tersebut, dan kita urutkanlah dalam suatu peringkat atau memberikan bobot pada mereka. Nah, yang keempat itu kita harus teliti setiap mobil di pasar dan kita putuskan bagaimana skor mereka terhadap masing-masing kriteria yang telah kita kategorikan tadi. Nah, yang kelima itu kita hitung sejauh mana setiap mobil dapat memuaskan keinginan kita. Nah, kita gabungkan setiap kriteria terhadap mobil tersebut, terhadap kriteria kepentingan kita sendiri. Dan yang terakhir, kita pilih mobil dengan skor yang paling tertinggi. Nah, proses yang baru saja dijelaskan kita sebut sebagai utilitas yang diharapkan secara subjektif. Hal ini dikarenakan pembuat keputusan, mereka membuat penilaian secara subjektif atau pribadi. Nah, keduanya penting bagi mobil yang di sini berperan sebagai utilitas dan kemungkinan atau yang diharapkan bagi pihak untuk dapat menyediakan mobil sesuai dengan kriteria yang Nah, selanjutnya, heuristik dalam pengambilan keputusan. Nah, kita telah lama mengetahui atau gagasan lama menyebutkan bahwa orang tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya atau memperoleh dan memproses jumlah informasi yang diperlukannya untuk mengambil keputusan, yaitu adalah rasio pendekatan akhir untuk mencapai keputusan akhir. Nah, konsep ini terikat oleh Herbert Simon yang menyatakan bahwa rasionalitas adalah rumusan klasik dari sudut pandang ini. Nah, perilaku pencarian adalah proses mencari informasi dan opsi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Nah, sejumlah besar heuristik diidentifikasikan dalam Hogarth pada tahun 1980, di mana dia menyatakan bahwa heuristik ini menyebabkan orang memasukkan lebih banyak mempertimbangkan informasi yang mereka kumpulkan. Nah, salah satu heuristik tersebut adalah pengakuan heuristik yang diterapkan pada situasi di mana seseorang harus memutuskan dari dua objek yang memiliki nilai lebih tinggi daripada kriteria tertentu. Nah, heuristik ini didefinisikan jika salah satu dari dua objek dikendalikan, yang lainnya tidak, maka dapat disimpulkan bahwa objek yang dikenali memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, ada 3 hal mengenai prinsip heuristik ini sendiri. Yang pertama itu minimalis, di mana maksudnya di sini kita pilih salah satu dari 10 isyarat secara acak. Maksudnya di sini dari pilihan-pilihan kita yang banyak kita minimalisirkan menjadi lebih sedikit. Nah, yang kedua yaitu ambil yang terakhir.
yaitu pilihan yang terakhir, di mana pilihan terakhir tersebut sudah kita olah menjadi seperti tadi, skornya yang paling tinggi atau nilai-nilainya lain yang lebih unggul. Nah, yang ketiga itu ambil yang terbaik. Nah, dalam strategi ini beberapa informasi tentang reliabilitas dan kegunaan untuk memutuskan isyarat yang mana yang mungkin paling banyak memberikan jawaban yang akurat mengenai keputusan yang kita butuhkan. Baiklah, saya Azmi akan melanjutkan presentasi kami kali ini di mana berkaitan dengan value and heuristic. Nah, pada poin pertama yaitu tentang pemikiran heuristik telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Nadia, dan kemudian untuk pembahasan kedua yaitu tentang nilai sebagai heuristik dalam penalaran etis akan saya jelaskan di sini, di mana pada pembahasan selanjutnya telah dijelaskan bahwasanya heuristik itu adalah suatu sarana untuk mencari atau menemukan sesuatu. Nah, kemudian apa sih nilai itu? Nilai merupakan gagasan inti tentang bagaimana orang harus hidup dan tujuan yang harus mereka cari. Kemudian, kaitan antara heuristik dan nilai ini dalam penalaran etis adalah nilai merupakan salah satu objek yang harus dicari, maka diperlukan heuristik untuk mencari sesuatu pemikiran dalam menilai sesuatu. Nah, pada pembahasan ini ada 4 kategori emosi moral yang diidentifikasi dalam penelitian Hein tahun 2003, di mana ada 4 tindakan untuk pemicu dalam kecenderungan bertindak secara khusus di sini, yaitu yang pertama pengutukan lainnya, yaitu seperti penghinaan, kemarahan. Kemudian yang kedua sadar diri, yaitu seperti malu dan bersalah. Kemudian yang ketiga penderitaan lainnya, maksudnya di sini yaitu seperti kasih sayang. Kemudian adanya pujian yang keempat seperti terima kasih. Dan jika emosi dan norma sosial pada 4 kategori ini dapat bertindak sebagai heuristik, maka mungkin saja itu terjadi nilai-nilai dalam melakukannya. Nah, oleh karena itu nilai sangat erat kaitannya dengan emosi dan norma sosial. Pada nilai sebagai heuristik dalam penalaran etis ini, ada 3 poin penting yang akan kita bahas di sini, yaitu pada poin pertama, bagaimana nilai digunakan sebagai heuristik. Di poin yang kedua, nilai heuristik dan pengaturan prioritas, dan yang ketiga, nilai heuristik alokasi sumber daya. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu berkaitan dengan bagaimana nilai digunakan sebagai heuristik. Nah, nilai-nilai itu sederhana tetapi dipegang teguh keyakinannya seperti pentingnya suatu kejujuran. Orang disarankan menggunakan nilai sebagai filter untuk mengurangi jumlah informasi yang mereka perhitungkan saat membuat suatu keputusan. Nilai dapat bertindak sebagai heuristik yang cepat dan hemat untuk membatasi suatu pencarian perilaku. Menurut Billig, masalah etika dianggap sebagai suatu dilema yang tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, ada 2 masalah etika menurut Billig di sini. Yang pertama, menyangkut interpretasi nilai. Yang kedua, adanya argumen dan konflik atas nilai-nilai tentang banyaknya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam masyarakat tertentu. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tentang nilai heuristik dari pengaturan prioritas. Nah, dalam alokasi sumber daya ada bentuk tertentu dari pengaturan prioritas ini, di mana melibatkan pengambilan keputusan mana yang lebih penting dan mana yang lebih kurang. Pada bagian ini dikatakan bahwa jawaban yang benar untuk masalah penetapan prioritas tidak dapat ditemukan secara teknis saja, tetapi penetapan prioritas ini merupakan soal nilai. Orang yang mengatur prioritas memiliki untuk memutuskan nilai mana yang akan mereka gunakan untuk menentukan kepentingan relatifnya. Ada 6 nilai heuristik yang ada pada alokasi sumber daya ini. Yang pertama, utilitas, di mana mengalokasikan sumber daya dengan cara memaksimalkan kebaikan bersama. Yang kedua,
kelayakan, di mana ketika sumber daya didistribusikan dengan heuristik kelayakan, maka alokasi yang menguntungkan diberikan kepada yang pertama, dan untuk bagian yang tidak menguntungkan diberikan untuk bagian yang terakhir. Nah, kemudian yang ketiga, ekologi. Semua pihak yang berkepentingan harus mendengarkan suatu keputusan. Yang keempat, keadilan, di mana keadilan ini berkaitan dengan ketidakberpihakan antar individu. Dan yang kelima yaitu kompetensi, yang keenam kepentingan pribadi, di mana keuntungan dan kompetensi pribadi ini adalah menyebabkan suatu keputusan yang dibuat untuk keuntungan dalam mengambil suatu keputusan. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu nilai sebagai heuristik di Moxban dan Feverview. Nah, dalam Moxban dan Feverview ini menggambarkan bagaimana nilai dapat beroperasi heuristik dengan cara seseorang mencari solusi untuk masalah pengaturan prioritas. Nah, dalam Moxban dan Feverview ini kita dapat menyelesaikan di mana beberapa orang dapat menerapkan berbagai nilai dan mengubah pikiran mereka saat mereka mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, orang yang memiliki nilai kelayakan akan mencari dan menanggapi informasi tentang kegagalan moral. Kompleksitas Moxban dan Feverview ini muncul dari fakta bahwa aplikasi perbedaan nilai mengarah pada kesimpulan yang sangat berbeda. Utilitas akan mengarah pada sesuatu yang tidak ada yang dihabiskan oleh Moxban ini. Kebutuhan individu tentu mengarah pada sesuatu yang berjumlah besar dan dapat dihabiskan untuk itu. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu integritas dan loyalitas sebagai heuristik nilai. Nah, dalam poin ini ada dua nilai yang akan diperdebatkan dalam memainkan peranan penting heuristik untuk memutuskan apa yang akan dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan dalam masalah etika, yaitu dalam hal ini integritas dan loyalitas. Nah, komitmen terhadap loyalitas atau integritas dapat bertindak sebagai heuristik untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi. Integritas diartikan sebagai sesuatu yang mendasarkan tindakan pada penilaian yang masuk akal dan mencari kesatuan atau keutuhan pikiran dan tindakan. Nah, menurut Winston Lee dan Udall merefleksikan gagasan ini ketika mereka memperdebatkannya. Dalam pengembangan integritas didasarkan pada penilaian etis dan rasa tanggung jawab dalam pengembangan kebajikan yang sesuai. Oleh karena itu, integritas ditentukan oleh refleksi diri dan kesadaran oleh diri sendiri. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Salah dan janggal tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.